kita mau menuju ke rumahnya Lek Parman. Dia adalah pelestari Tosan Aji. Dia punya pusaka tinggalan dari orang tuanya dulu. Dia belum punya keinginan untuk merawat, tapi setelah saya kasih masukan, akhirnya dia punya keinginan untuk merawat dan beberapa sudah diwarangkai, sudah dirawat dengan baik. Kita lihat pusakanya. Kita buka bersama dalamnya. Wow. Ini ya sisa-sisa gitu, tidak disangka ternyata tinggal 2 karena kemarin itu nanti ada fotonya, nanti kita munculkan di video. Kemarin itu banyak ya, yang masih layak, terus sama Lek Parman diwarangi, terus dibikinin sandaran karena ini warangka lamanya sampai hancur kayak gini. Terus ada keris 4 ya yang sudah diwarangi ya. 4 keris, tombaknya 2. Nah harusnya ini masih ada kujang, masih ada apa, tapi kok nggak ada ini. Harusnya masih ada 6, harusnya masih ada 5. Ini berarti 3 yang nggak ada. Ini 3 nggak ada. Nggak tahu kemana. Kita lihat. Kalau saya lihat sih ini seperti sudut maru. Dan ini korosinya udah parah karena memang nggak terawat sejak lama. Terus satu lagi tinggal besi kayak gini nih, kayak ayo anu gitu, kayak petek nih teman-teman. Ini adalah peninggalan dari leluhur Lek Parman. Dulu sebagian sudah diselamatkan. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman yang masih punya tinggalan dari leluhur orang tua atau kakeknya dulu, sebaiknya sih dirawat. Sekarang kita lihat yang sudah dibersihkan sama Lek Parman, sudah diwarangi dan sudah dikasih larangan. Oke, kita lihat. Ada yang unik, saya penasaran di dalamnya ini ada apa. Coba kita buka. Oh ini surat. Ini seperti surat daerah Simowa Yogyakarta. Oh, ini surat nikah dari orang tuanya Lek Parman. Surat penting lah zaman dulu pas surat nikah. Tapi unik ya, nyimpennya di bambu kayak gini, masih klasik. Terus di sini ada apa ini? Coba zoom. Ini ada peninggalan juga, ini uang zaman dulu, ini 5 sen Republik Indonesia ya, 5, 10 Indonesia. Kecil ya, uang dulu ya. Apa Lek sen ya? Mungkin mas kawin apa? Oh iya, ini mas kawin ini mungkin. Jadi ini surat nikah bapaknya Lek Parman, dan ini mungkin mas kawinnya dulu. Oke, iya. Kita simpen karena ini juga kita anggap sebagai pusaka. Yuk langsung ke sana. Ini. Jadi tadi sudah kita lihat pusaka yang masih di dalam kotak. Dan sudah berapa lama tidak terawat? Ya, 15-an. Sekitar 15 tahun nggak dijamah sama sekali. Ini yang berhasil diselamatkan dari musuhnya. Musuh utamanya adalah karat. Ini ada 4 keris dan 2 tombak. Tiga tombak, tapi yang satu ini masih belum diwarangi. Jadi yang sudah diwarangi ada 4 keris dan 2 tombak. Sisanya sebenarnya tadi ada pedang 2 sama kujang sama satu lagi keris, tapi kujang dan kerisnya tadi kita lihat nggak ada ya. Ini keris apa, Lek? Wush. Ini Mantap. kata yang ahli katanya yang bisa membaca nih, katanya jenisnya panimbal. Karena ada lubangnya, namanya pamengkang. Pamengkang jagat ini. Pamengkang jagat
Lihat, ini loknya 9. Lo Terus- 9. Ya, satu. Nanti 9. terus kalau pamornya ujung gunung. Ujung gunung. Ujung gunung. Pamornya ujung gunung. Estimasi pembuatan mungkin katanya yang tahu tuh masih muda, mungkin HB atau PB. Oh, Katanya, saya ini nggak tahu. HB. Bagi saya kalau keris itu kan karena peninggalan ya Harus tahunya dirawat. dirawat. Sama seperti hartanya orang tua dulu. Hartanya. Kalau disia-siakan kan, karena dulu nggak mungkin membuat keris itu tanpa mahar atau tanpa biaya. Atau mungkin maksudnya mempunyai tujuannya orang-orang tua dulu ya, harus kita lestarikan. Yang pastinya pasti tujuan yang baik gitu ya. Berarti ini dapur Panimbal. Iya, Panimbal kan ya. Panimbal, pamore ujung gunung. Ujung gunung. Estimasi PBAB gitu. Ya sekitar Mas itu. banget. Oke. Siti Miwir. Nah, luar biasa. Lanjut ke keris yang satunya. Balik. Sekarang lihat. Batang pelantung ya. Wih, ini cuman ya. Tilam upeh apa ya? tilam upeh. Tilam upeh nek pamore pun mboten ketinggal. Nggak tahu nih pamornya apa. Mungkin ngulet semongko atau mungkin banyu mili, tapi udah nggak terlalu kelihatan. Kalau estimasinya kayaknya tua, mungkin di era-era Majapahit. Kebetulan saya juga masih banyak belajar, jadi kurang tahu, mungkin salah menafsirkan atau salah membaca, nanti monggo. Terus mungkin karena kalau benar ngulet semongko ya mungkin tujuannya kan biar baik untuk pertemanan atau gimana lah ya, kurang lebihnya seperti itu mungkin. Siap. Jadi ini tilam upih ya. Ini juga kalau dilihat dari korosinya memang kurang terawat dulu, tapi ini alhamdulillah ketemu oleh Parman langsung diwarangi ya. Pamannya memang sudah nggak kelihatan. Tapi kalau dari teksturnya sih kayak ngulit-ngulit semongko gitu ya, Le. Mungkin kalau Iya. banyu atau kulit Teksturnya sih bulat gitu. cak. Terus ini warangkannya juga lawasan ya, Le. Jadi kalau tinggalan nggak tahu timur. Lawasan Timo Gayaman Jogja. Oke, tilam upih. Ini saya yang Nah, ini apa nih? saya kurang tahu ya, nggak tahu ini dapurnya apa karena katanya sih rusak. Kalau loknya udah nggak kelihatan, yang Pamornya ya kelihatan kelihatan sebulat-sebulat dulu ya. pamor juga masih nggak tahu ini apa namanya. Ini kayaknya lo ya, Le, itu. Kalau dilihat monggo ini kayak lo tapi lurus. Nggak tahu lah nih pamornya apa nih. Kalau monggo mangke sing kertas. Sekarang keris terakhir. Ini sami nggih, sama tilam upe, Tilam upih. sudah tua juga. Pamornya Pamornya mungkin ngulit semongko juga. Estimasinya agak mungkin tebel ya daripada tilam yang ini, Le. ini lebih antep, lebih tebal. Mantap, ini lebih tipis. Bentuk kayaknya. Gitu ya. Hampir mirip sih, cuman nggak tahu nih mungkin sininya yang agak lain. Mungkin era atau tanggungnya yang berbeda. Lebih tuaan ini kayaknya, Le. Oke, kayaknya itu posisinya juga korosi lebih parah. Kalau ini kebetulan mungkin yang paling utuh, walaupun pamornya mungkin nggak muncul semua, tapi masih kelihatan banget. Masih kelihatan pamor. Estimasinya ya mungkin Pajajaran rumah Majapahit, yang udah tua. Sepuh lah itu. Sepuh Tapi kayaknya sepuh ini ya, Le. sepuh yang itu. Coba, Le. Ini juga tilam upih lebih gagah ini. Beratnya juga berat yang ini yang tadi. Kalau saya lihat sih kayaknya tua yang tadi ya tilamnya. Terus ini
Ricikannya masih lengkap, masih bagus utuh, dan sepuhnya kelihatan ya, ada selarok, salton, tapenya kelihatan semua, besinya agak hijau-hijau. Oke, luar biasa, keren. Tilam UPI. Nah, apa soal dapur itu fungsionalnya untuk apa gitu? Menurut Departemen gimana nih? Kalau menurut saya soal dapur dan pamor ya, sebenarnya kan banyak macam dan banyak tujuan kalau orang dulu itu, tinggal nanti penempatannya terhadap kita sendiri. Mana yang mungkin bisa membuat kita lebih percaya diri mungkin, atau mana yang menjadi kekurangan dari kita. Nah itu mungkin dengan memelihara, merawat kita akan teringat dan terngiang kalau orang tua dulu itu juga ikut berharap atau berdoa atau ikut berusaha agar kita menjadi lebih baik. Misalnya seperti ini dapurnya pamore, misalnya kulit semongko. Nah, untuk pertemanan mungkin, atau relasi, atau mungkin apa, nambah relasi gitu ya. Mungkin seperti itulah hubungan gitu. Mungkin kita semakin pede atau semakin lebih, ibaratnya itu lebih nyaman karena seakan-akan orang tua kita dulu itu ikut berusaha mendoakan kita atau berusaha membantu kita gitu. Itu hanya sebuah motivasi lah. Kalau untuk merawat memang sebaiknya dirawat, karena saya yakin orang tua atau orang-orang zaman dulu itu punya tujuan, dan tujuannya itu pasti baik, dan juga melalui usaha dan perjuangan mungkin ya, bagi empunya atau si pemiliknya atau si yang membuat keris itu pasti dia menggunakan perjuangan. Soal tilam UPI, kemarin saya juga sempat review sedikit tilam UPI di video sebelumnya. Teman-teman yang baru mau memulai untuk merawat pusaka memang sebaiknya memiliki dulu yang namanya tilam UPI. Terus soal pamor memang, tapi menurut saya sih sebenarnya pamor itu dibagi sebenarnya jadi 3, yaitu bulat-bulat, sudut-sudut, dan garis-garis. 3 hal itu aja. Nah mungkin ini kulit semongko ini masuk ke kategori bulat-bulat. Terus ada wasputa, miji timun, itu juga teksturnya pamor yang bulat-bulat. Nah kalau pamor bulat-bulat pasti arahnya pada saat empu membabar pusaka tersebut untuk tujuan kelestarian, lingkungan, kesejahteraan kayak gitu. Terus ada juga pamor yang sudut-sudut, ada yang mengatakan untuk sudut-sudut itu untuk wibawa, individu, nah personal, lebih ke personal. Kemudian ada yang garis-garis, kayak ini kan sebenarnya garis-garis nih. Ada yang mengatakan kalau untuk tekstur pamor garis-garis itu untuk tolak bala, untuk apa namanya, benteng, proteksi diri kayak gitu. Ya mungkin ke perlindungan, benar. Jadi garis-garis lebih ke perlindungan. Seperti itu. Ini kalau katanya sih ini biring. Oh ini saya buka sekalian aja. Ini ada 2 tombaknya. Luar biasa nih. Nah kalau ini apa, sujen ampel atau apa? Sujen ampel. Ini kebetulan kemarin kan ini dari orang tua saya itu ada biring yang mungkin ini biring wajan. Nah kemarin tuh kebetulan saya ke tempat Pak D saya itu dikasih ini. Ini belum juga dirawat, ini masih buka lek. Masih bersihkan pakai. Jadi ini keris 4, tombaknya ada 3. Tapi yang satu ini baru diantar Pak D. Mungkin dulu sama punya Mbak ini malah agak kelihatan nih pamore baru diusik-usik. Mungkin ini sejudul ya. Nah, ini karena mungkin ini piring waten, ini piring lanang kayaknya sih. Cuman ininya udah pada hilang. Kalau saya yakin sih ini dulu dari mbah saya yang sana, khususnya 2. Karena memang dulu ceritanya bapak saya itu juga mengaduk pusaka dari mbah yang sana. Iya bisa jadi nih. Ini tombak. Cuman yang ini belum dibikin landaian, yang ini sudah tapi belum diwarangi. Nah ini juga kemarin jadi satu dengan keris yang lain di kotak yang tadi kita lihat, cuman baru bisa diselamatkan ini, yang lain belum. Kurang lebih seperti itu.
Keris-keris pusaka punya Lek Parman kita review sedikit tadi, dan ini memang tinggalan dari orang tua dulu. Ada yang memang benar-benar masih utuh, ada yang memang korosinya sudah sangat luar biasa, tapi tetap akan dirawat. Nanti yang masih di kota juga akan dirawat. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau sebenarnya kita melihat pusaka ini adalah sebuah benda seni, dan ini dibikin oleh empu zaman dulu juga menggunakan langkah-langkah spiritual. Jadi sebaiknya teman-teman muda jangan ditinggalkan benda-benda tersebut karena itu memiliki sejarah. Terus di setiap bilahnya pun memiliki filosofi-filosofi tertentu untuk sebuah kehidupan di masa lalu, seperti itu. Dan sampai sekarang pun kalau kita kaji lebih dalam, setiap bilahnya itu pun memiliki nilai-nilai filosofi seperti itu. Jadi saya rasa sih tetap harus kita lestarikan, harus dijaga, dan harus dirawat gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pokoknya ini